Suasana panik atau tergesa-gesa dapat terlihat dari banyaknya barang-barang mereka. Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap baik-baik aja ya. Seperti yang kita tahu ya guys, Indonesia memang terkenal dengan barisan pegunungannya yang akan membuat kita berdecak kagum. Beberapa gunung menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Seperti Gunung Salak, merupakan salah satu destinasi pendakian yang diminati banyak masyarakat. Meskipun tidak terlalu tinggi, Gunung Salak cukup menantang bagi para pendaki gunung. Jumat tanggal 20 Februari 1987, 8 orang siswa rencananya akan berangkat untuk mendaki. Rencana itu tiba-tiba saja terlintas di pikiran mereka, karena aktivitas belajar saat itu sedang terganggu akibat banjir yang menggenangi sekolah mereka, yaitu STM Pembangunan Jakarta Timur. Namun di hari H, salah satu siswa yang bernama Yumarsanto ternyata terlambat bangun. Meskipun dia tergesa-gesa menuju tempat titik kumpul, namun ia hanya menjumpai tukang mie langganannya. Tukang mie itu mengatakan kalau teman-temannya semua sudah berangkat. Dan ternyata Yumarsanto tidak tertinggal sendirian. Entah karena alasan apa, salah satu temannya bernama Boyke Jurkanaen ternyata juga tidak ikut mendaki di hari itu. Jadi guys, yang berangkat pada hari itu hanya 6 orang. Ahmad Rudiat 19 tahun, Khairuddin 18 tahun, Edi Pujianto 18 tahun, Rifan Supandi 16 tahun, Mulyadi 19 tahun, dan Wisnu Herwanto 18 tahun. Terdugaan yang menjadi ketua dalam pendakian ini ialah Ahmad Rudiat atau biasa dipanggil dengan Adit. Dikarenakan hanya Adit dan Mulyadi yang merupakan anggota resmi pecinta alam di sekolah mereka, dan Adit juga berpengalaman mendaki Gunung Ciremai dan Gunung Gede. Namun demikian, keberangkatan mereka tidak diketahui oleh pihak sekolah maupun dari pecinta alam. Saat itu hanya Adit yang meminta izin ke orang tuanya, yaitu Letkol Sabiri. Karena beranggapan bahwa ini hanyalah pendakian biasa, Letkol Sabiri memberikan izin serta memberikan uang sebesar Rp6.000 untuk bekal Adit pendakian. Namun sepertinya anggapan itu keliru. Mereka bukan hanya sekedar mendaki, tapi lebih dari itu. Mereka ternyata ingin membuka jalur baru. Jalur itu sendiri sebenarnya sudah mulai dirintis setahun sebelumnya. Salah satu orang yang ikut merintis saat itu ialah Mulyadi. Mereka ingin membuka jalur ke Pancuran 7, yaitu air terjun di dekat puncak. Dan di saat itu belum banyak orang yang mengetahui itu. Rencananya pembukaan jalur baru ini dilanjutkan oleh salah satu organisasi sekolah, yaitu TPPA, Teknik Pembangunan Pecinta Alam. Nantinya akan dipimpin langsung oleh ketuanya, Kelly Daryono. Dan jalur itu akan dinamakan jalur STM Pembangunan. Jadi guys, ada dugaan rombongan Adit ini ingin mendahului Kelly serta menjadi yang pertama membuka jalur itu. Berangkatlah mereka mendaki Gunung Salak. Namun sayangnya semangat mereka tidak didukung dengan persiapan yang matang. Hampir 2 hari setelah keberangkatan mereka mendaki, di hari Minggu pada tanggal 22 Februari 1987, Letkol Sabiri mulai merasakan was-was. Dia merasa cemas karena sampai saat itu anaknya belum pulang juga ke rumah. Letkol Sabiri berharap saat itu Adit sedang beristirahat di rumah temannya. Namun ketika datang ke rumah orang tua Mulyadi, mereka malah sama sekali tidak mengetahui bahwa anaknya mendaki gunung. Itu pula dengan orang tua teman-teman Adit yang lain. Bahwa anaknya mendaki gunung. Itu pula dengan orang tua teman Adit yang lain. Letkol Sabiri kemudian mencari informasi di sekolah, yaitu pada hari Selasa. Namun mereka rupanya juga tidak mengetahui bahwa ada siswa yang pergi mendaki. Dan masih terus berharap anaknya selamat, Letkol Sabiri kemudian pergi ke Bogor dan kemudian pergi mencari informasi ke Polsek Ciamas. Bekal informasi dari Polsek dan masyarakat sekitar, mereka mencoba melakukan pencarian di Gunung Salak. Namun karena dilakukan oleh para amatir, mereka tidak menemukan hasil yang berarti. Pencarian baru dilakukan dengan persiapan yang matang setelah tim SAR pusat datang membantu. Bantuan juga datang dari TPPA yang paham di mana letak jalur baru itu. Relawan baru juga terus berdatangan, termasuk tim Skygirls yang dipimpin oleh Hari Sulistiarto. Di saat itu barulah mereka menemukan jejak pendakian seperti tulisan nama di tepian sungai, juga tali rapia yang digunakan sebagai tanda agar tidak tersesat. Di hari ke-28 sejak awal pendakian, 4 jenazah pertama akhirnya ditemukan, namun dengan kondisi yang sudah sangat parah. Dari penemuan barang dan jenazah, mereka mencoba menerka apa yang sebenarnya terjadi.
Namun yang pasti, para siswa ini tidak membawa kompas, pakaian, dan makanan yang cukup. Dan yang paling mengherankan, mereka tidak memiliki peta. Padahal mereka akan membuat rute baru dan sungguh benar-benar minim sekali persiapan. Seperti saat mereka menemukan Mulyadi. Saat itu dia hanya menggunakan seragam sekolah miliknya. Atau dalam artian dia tidak menggunakan jaket, bahkan tidak membawanya sama sekali. Jadi guys, mungkin kelihatannya sangat sepele, tapi dapat menentukan hidup atau mati saat kita berada di gunung. Apalagi Gunung Salak ini yang mempunyai medan yang sangat berat, banyak jurang dan juga lembah serta sungai dengan air terjun yang curam. Kondisi gunung juga selalu dalam keadaan yang basah, yang membuat lokasi menjadi licin dan membuat jarak pandang mereka menjadi sangat terbatas. Para remaja ini diperkirakan mengikuti tanda tali rapia biru, yaitu tanda yang dibuat pada tahun lalu saat awal pertama merintis jalur. Untuk menyelesaikan tanda rapia biru diperkirakan dibutuhkan waktu sampai dengan 7 jam pendakian. Setelahnya mereka membuat tanda sendiri dengan tali rapia kuning. Namun guys, dengan mengikut tanda yang mereka buat, justru medannya semakin terjal dan tanda rapia kuning pun habis. Medan yang semakin berat sepertinya memaksa mereka untuk bergerak ke arah barat daya. Atau jika mereka tidak sadar, mungkin saja mereka bisa bergerak ke timur. Dimana jika sekilas dilihat, tempatnya terlihat landai. Lampu rumah penduduk yang tampak jelas meskipun sangat jauh. Kondisi lapar, dingin, dan juga lelah tentunya bisa membuat mereka ingin pergi ke sana. Namun guys, tanpa peta dan kompas, mereka tidak akan menyadari kalau di depan mereka ada jurang dan tebing yang curam. Suasana panik atau tergesa-gesa dapat terlihat dari banyaknya barang-barang mereka yang jatuh berceceran di sepanjang rute, seperti sarung tangan, sumbu kompor, dan juga super mie yang utuh. Apa yang telah terjadi masih sangat sulit diprediksi. Pencarian masih terus dilakukan, dan masuk di tanggal 11 April, 2 jenazah terakhir akhirnya berhasil ditemukan, yaitu jenazah Adit dan Irfan Supandi. Keduanya ditemukan di ketinggian 1375 meter. Namun guys, jenazah keduanya ditemukan terpisah, hampir sekitar 1 kilometer. Dipisahkan oleh 2 bukit dan lembah yang terjal. Salah satu relawan dari Wanadri kemudian mencoba memperkirakan apa yang sebenarnya terjadi. Juga pada awalnya salah seorang dari mereka jatuh dari sungai atau terhempas dari punggung barat sungai Cibadak. Adit dan Irfan kemudian mencoba mencari bantuan, sementara ketiga temannya menunggu di tempat tersebut. Namun kelaparan dan juga kelelahan akhirnya membuat Khairuddin, Mulyadi, dan Wisnu tak kuasa bertahan. Mereka bertiga meninggal berdekatan di pinggir sungai bebatuan yang lebarnya tidak sampai 5 meter. Sementara itu, Adit dan Irfan mereka menyusuri bukit ke arah loji di timur. Suara radio penduduk masih terdengar meski dari ketinggian. Tapi makin ke timur, mereka mendapati medan yang makin curam dan tentunya mereka lalu bergerak ke arah barat. Celakanya, justru tebing-tebing di bagian barat jauh lebih curam. Dan di sini pula akhirnya mereka meninggal dunia. A few moments later. Namun guys, itu hanyalah prediksi berdasarkan letak penemuan korban. Apa yang terjadi sebenarnya bisa saja berbeda. Karena bagaimanapun juga mereka semua telah meninggal dunia. Sehingga tidak ada saksi yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi guys, dari kejadian ini banyak hal yang dapat kita petik. Seperti selalu mempersiapkan segala hal sebaik mungkin, belajar untuk mengenali apa yang sebenarnya akan dihadapi, dan juga tidak lupa meminta izin kepada orang tua ya guys. Itulah salah satu tragedi di Gunung Salak yang bisa aku bagikan kepada kalian. Jika kalian tahu hal lain tentang Gunung Salak, bisa tulis di kolom komentar ya. Maaf ya guys jika ada salah kata dan ucapan. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Bye-bye.